Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmia Juwita Putri dengan NIM 2030106010. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis vegetasi sampling. Analisis statistik data sampling tumbuhan. Yang pertama itu analisis spektrum life-form. Spektrum life-form adalah metode untuk menunjukkan spektrum biologi yang paling banyak digunakan adalah sistem life-form Ronquier. Ronquier membuat klasifikasi dunia tumbuhan yang didasarkan atas letak kuncup pertumbuhan terhadap permukaan tanah. Ia membagi dunia tumbuhan ke dalam 5 golongan, yaitu yang pertama ada Phanerophyta, merupakan kelompok tumbuhan yang mempunyai letak titik kuncup pertumbuhan minimal 25 cm di atas permukaan tanah. Ke dalam kelompok tumbuhan ini termasuk semua tumbuhan berkayu, baik pohon, perdu, semak yang tinggi, liana, tumbuhan yang merambat berkayu, epifit, dan batang sukulen yang tinggi. Yang kedua yaitu Chamaepetae. Kelompok tumbuhan ini juga merupakan tumbuhan berkayu, tetapi letak kuncup pertumbuhannya kurang dari 25 cm di atas permukaan tanah. Ke dalam kelompok tumbuhan ini termasuk tumbuhan setengah perdu atau subfruticosa atau perdu rendah kecil, bagian pangkal berkayu dengan tunas berbatang basah, Stoloniferous, sukulen rendah, dan tumbuhan berbentuk bantalan. Yang ketiga yaitu Hemicryptophyta. Tumbuhan kelompok ini mempunyai titik kuncup pertumbuhan tepat di atas permukaan tanah. Dalam kelompok ini termasuk herba berdaun lebar musiman, rumputan, dan tumbuhan roset. Yang keempat ada Cryptophyta. Titik kuncup pertumbuhan berada di bawah tanah atau di dalam air. Dalam kelompok ini termasuk tumbuhan umbi, rimpang, tumbuhan perairan emergen, mengapung, dan berakar pada air. Yang kelima yaitu Pterophyte, termasuk semua tumbuhan satu musim, di mana pada kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, titik pertumbuhan berupa embrio dalam biji. Selanjutnya, analisis pola distribusi spesies tumbuhan. Distribusi semua tumbuhan di alam dapat disusun dalam 3 pola dasar, yaitu acak, teratur, dan mengelompok. Pola distribusi demikian erat hubungannya dengan kondisi lingkungan. Organisme pada suatu tempat bersifat saling bergantung, sehingga tidak terikat berdasarkan kesempatan semata, dan bila terjadi gangguan pada suatu organisme atau sebagian faktor lingkungan yang akan berpengaruh terhadap keseluruhan komunitas. 1. Teratur atau seragam unity. Penyebaran secara teratur, sebaranan antara individu berjarak sama satu dengan yang lainnya. Pola sebaran seperti ini jarang terjadi secara alami, tetapi umumnya dibuat pada ekosistem yang dikelola. Yang kedua yaitu acak, menyebar atau random dispersion. Penyebaran acak cukup jarang terjadi di alam. Penyebaran semacam ini dapat terjadi apabila faktor lingkungannya sangat seragam untuk seluruh daerah di mana populasi berada. Yang ketiga yaitu mengelompok, klumpet atau teragregasi. Penyebaran ini sangat umum ditemukan di alam dengan individu-individu yang mengelompok dalam kelompok-kelompok. Tumbuhan yang hidup secara alami pada suatu tempat membentuk suatu kumpulan yang di dalamnya setiap individu menemukan lingkungan yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, analisis interaksi spesies tumbuhan. Yang pertama yaitu ada kompetisi, kedua endemis serpentin, 3 halofit, 4 amensalisme, 5 alelopati, 6 komensalisme, 7 protokooperasi, 8 mutualisme, 9 herbivori, 10 parasitisme. Penentuan struktur tegakan tumbuhan. Struktur tegakan atau hutan menunjukkan sebaran umur dan atau kelas diameter dan kelas tajuk. Struktur tegakan dapat dilihat berdasarkan tingkat kerapatan sehingga akan menggambarkan kondisi suatu tegakan hutan. Struktur tegakan untuk menerangkan sebaran individu tumbuhan dalam lapisan tajuk hutan.
Jenis pohon yang stabil harus memiliki struktur populasi untuk seluruh umur. Pada tegakan tidak seumur, distribusi frekuensi jumlah pohon menurut kelas diameternya akan membentuk kurva J terbalik. Menurut Dawkins tahun 1958, dalam Alder dan Synod tahun 1992, posisi tajuk pohon diklasifikasikan pada skala berikut. Yang pertama yaitu no direct light. Tajuk pohon sepenuhnya tertutupi secara vertikal maupun lateral oleh tajuk lain. Yang kedua, some set light. Tajuk pohon tertutupi secara vertikal tajuk lain tetapi dapat memperoleh cahaya dari samping karena adanya kesenjangan kanopi. Yang ketiga yaitu some overhead light. Tajuk pohon terbuka sebagian secara vertikal tetapi sebagian tajuk ditutupi oleh tajuk lain. Yang keempat yaitu full overhead light. Tajuk pohon terbuka penuh secara vertikal tetapi berdekatan dengan tajuk lain. Yang kelima yaitu emergent. Tajuk pohon terbuka penuh secara vertikal dan bebas dari kompetisi lateral. Selanjutnya yaitu analisis kluster tumbuhan. Merupakan teknik multivariat yang mempunyai tujuan utama dalam mengelompokkan objek-objek berdasarkan karakteristik yang dimilikinya. Langkah-langkah yang pertama yaitu pengumpulan data, mengukur kesamaan antar objek, proses mendapatkan kluster, dan menyusun dendrogram. Sekian materi yang dapat saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.